Makbul sama Adrian ya ikut workshop presiden. Terus generasi kalian workshopin lagi. Yang kayak kasar ya, goblok-goblokannya itu jadi kayak ada 3 generasi gitu loh. Nah, seenggaknya dari situ deh, kalian ngeliat bedanya apa di antara 3 itu? Lihat apanya? Antara 3 generasi gitu. Maksudnya Sena kan mencoba membagi ada generasi sebelum kita, generasi kita, sama generasi setelah kita. Anjay. Biasa ya. Sebuah studi awal terhadap sejarah kritik. Iya, bikin periodisasi sejarah sendiri biar kita berasa signifikan gitu. Kalau gue sih ngelihatnya maksudnya rumah film itu mereka rata-rata berakar dari jurnalistik ya. Kalau mereka ya, kalau kita lihat siapa Mbak Rini, terus kemudian Pak Mas Krisnadi, Eki Manjaya. Kalau kami gitu berakar memang dari komunitas komentaran, memang bukan jurnalis gitu. Lalu kemudian kalau generasi yang setelah ini berakar dari smartphone mungkin ya, atau dari medsos gitu. Jadi kalau menurut gue cara pendekatan kita dalam menulis sangat berbeda. Maksudnya kalau gue baca-baca rumah film gitu ada sebuah pendekatan yang di CP kita nggak pernah lakukan. Misalnya mereka tuh suka kayak misalnya memasukkan kedekatan dia dengan filmmaker sebagai sebuah faktor, atau dia datang ke festival dan kemudian festival itu sendiri dialami dan itu mempengaruhi cara mereka mengalami sebuah film gitu. Dan itu kan sangat jurnalistik banget. Maksudnya kalau kita lihat di kritik musik pun Denny Sakri gitu contohnya melakukan pendekatan kritik yang seperti itu gitu. Sementara di CP kita biasanya justru kayak langsung mengambil jarak gitu kan, kayak no gitu, kayak menulis dari, kita senang menulis dari kejauhan gitu. Sementara rumah film itu lebih intim, lebih partisipatif gitu ke dalam situ. Nah sementara kalau medsos ini gue lihat ya menarik ya, ada yang kritik tapi lebih humoris, lebih tabrak lari gitu, karena mereka tahu bahwa besok pagi kritikan ini udah akan tenggelam di timeline Twitter, nggak ada yang baca juga gitu. Jadi kalau menurut gue melihat keperbedaan akar ini mempengaruhi perbedaan cara mendekati kritik film sih. Yang juga perlu disadari juga bahwa generasi yang 2000-an kan juga ada juga jurnal footage gitu loh. Gue ada juga kritik yang lahir kemudian dari seniman film gitu, dari produsen film juga gitu ya. Dalam banyak hal sebenarnya mereka mewakili pembahasan soal estetika yang menurut gue justru malah sampai yang sekarang tuh malah agak pudar gitu ya. Maksudnya tidak banyak lagi yang meneruskan itu sebenarnya gitu. CP pun sebenarnya juga tidak terlalu bermain di estetika kan. Kita menyinggung cuma kan lebih banyak kayak ngomong relevansi sosial, relevansi politik gitu loh. Estetika cuma ya, bagian dari itu gitu loh. Nah itu yang buat gue juga poin yang juga perlu ditekankan juga ya. Dan ketika kita melihat generasi yang sekarang gitu, beda pula juga gitu cara estetika diapresiasi ya. Gue nggak bilang benar atau salah ya, tapi kan caranya juga beda kemudian gitu. Ada aspek viralitas gitu yang dipertimbangkan gitu. Seberapa banyak dia bisa di-share, seberapa banyak dia bisa dikonversi kemudian menjadi artefak-artefak kecil gitu loh, kayak meme. Seberapa banyak punchline yang bisa dikandung oleh 140 karakter misalnya. Nah, itu gitu. Ya, itu pertimbangan banget sekarang. Maksudnya kayak kalau misalnya kita ngelihat tweetnya Kocan gitu ya, Chandra Aditya atau Dwiki Aprinaldi gitu kan, kayak 140 karakter lucu, ada poinnya gitu kayak. Jadi itu sesuatu yang maksudnya kalau di kita tuh kayak wah kita nggak bisa paragraf gua sama paragraf Adrian sama paragrafnya Windu tuh panjang gitu. Dulu kita ngomongin kritik film gitu ya, kita bayanginnya orang kayak Hikmat gitu yang baca 100 komik setahun gitu, 100 buku setahun gitu, yang paham ABCD soal teori gitu. Bahkan ya kita pun juga dikenai stigma seperti itu ketika kita semua sebenarnya nyampah juga di sini. Tapi kan sekarang enggak gitu, kemudian gitu. Buat gue juga itu juga menyenangkan ya, barrier-nya pun juga melunak gitu loh, dan mungkin nggak ada sekarang kayak lu bisa kasih opini yang setidak-tidaknya bisa lu buktikan gitu dengan artefak kecil tadi, ya itu udah jadi bahan diskusi sekarang gitu. Beda dengan dulu gitu buat gue. Itu menyenangkan sih buat gue pribadi. Nah, cuma kalau menurut gue ada problem sih di situ. Kalau gue sih punya perhatian ke ini secara pribadi ya, dokumentasi kritik. Gitu. Kalau zaman dulu, ya lo mau nyari kritik film itu lewat media cetak. Yang karena pengarsipan gitu, misalnya di Indonesia itu juga susah dicari.
Tapi kalau itu udah masuk media cetak itu relatif bisa lah ada buktinya. Ya, katakanlah orang bikin kritik lewat lewat utas di Twitter. Kalau akunnya udah nggak ada gimana? Dan nggak ada yang dokumentasi itu kan ribet gitu. Apalagi ya gue dulu pernah punya ide ini bikin kritik film tapi bentuknya GIF gitu. Cuman Leonardo DiCaprio gini-gini doang ya? Iya. Bentuknya GIF coy. Gitu. Gue ingat dulu lu pernah cerita soal ini. Orang menulis pengalamannya menonton film. Jadi bukan film ya, tapi pengalamannya. Jangan-jangan itu yang sekarang terulang. Iya, jadi testimoni konsumen kan? Testimoni. Nggak ada yang buruk sih dari situ atau jangan-jangan itu selalu terjadi gitu di setiap zaman. Lu akan balik lagi ke pengalaman gitu. Terus habis itu jalan kayak biasa gitu. Ada moda kritik baru yang itu jadi apa sih namanya? Jadi normal, jadi normalize. Itu lagi satu tendensi yang berakar dari pengalaman gitu. Kayak gitu terus siklusnya. Iya. Pembaruannya seperti itu. Iya. Ya, ini poin yang pikiran juga ya. Setiap kali kelas atau setiap kali workshop, kadang juga bahas ini sih. Ketika dulu gitu pasar film relatif monoton, dalam arti hanya cuma bioskop dan pengalaman nonton pun juga monoton. Sebenarnya cara orang kritik sebenarnya hampir sama gitu loh, mau di media cetak atau maupun di blog ya. Tapi ketika kemudian pasar di festival naik gitu, makin sering misalkan muncul paragraf-paragraf atau kalimat-kalimat kayak film ini tidak akan bertahan lama di bioskop, tapi mungkin akan dapat sorotan atau seleksi di sekian festival. Itu kan satu ungkapan kelayakan yang dulu mungkin nggak ada. Gitu. Ya itu openingnya Hollywood Reporter banget tuh ya. Hollywood Reporter tuh tiap kali nge-review film pasti gitu. Wah ini tidak akan bisa mainstream, tapi ini akan menjadi lama di niche market kayak gitu. Jadi udah kayak ada forecasting market gitu. Nah, itu baru pengalaman market gitu. Sekarang tuh buat gue malah jadi kayak pengalaman medium sih. Dan itu maksudnya gue mulai mendeteksi ini di beberapa tulisan-tulisan yang di luar ya. Di sini mungkin ada, cuma gue belum nemu gitu. Yang kayak misalkan jadi kayak lo nonton, gue nggak tahu lah film apa di Netflix gitu yang karena nontonnya di layar HP gitu. Ada refleksi kemudian kayak enggak, ini shotnya terlalu jauh untuk gue lihat di layar HP. Misalkan ini gue tidak bisa mengikuti plotnya sambil gue nontonin pas gue lagi naik kereta gitu loh. Jadi kayak pengalaman ruang menonton pun juga akhirnya sekarang masuk gitu. Karena pengalaman menonton juga makin mobile kan. Iya. Nah, jadinya buat gue tuh kayak itu dulu gue nggak ada kepikiran itu sebenarnya. Ketika karena dulu kita nonton ya Pak di bioskop gitu. Jadi ada pengalaman yang sekarang pengalamannya nggak terstandar sehingga itu jadi suatu hal yang dibahas dalam testimoni atau review singkat konsumen ini gitu. Ya maksudnya pada akhirnya kemudian pengalaman medium sekarang tuh ya tadi yang Adrian bilang, pengalaman terhadap medium itu sekarang sama pentingnya untuk dikomentari dengan si karya itu sendiri, si film itu sendiri gitu. Dan menariknya juga sebenarnya kan review artefak kecil ini tadi yang kita sebut itu kan sebenarnya kadang-kadang hanya permainan konteks. Dia itu humoris karena konteksnya meleset gitu. Sengaja diplesetin. Misalnya kayak TXT dari Cinephile itu kan mengandalkan retorika itu kan. Maksudnya kayak dia ngasih kita satu artefak kecil gitu. Ini ya kalau berdiri sendiri, ini it doesn't mean anything, nggak ada artinya. Tapi karena kita punya tahu konteksnya, dan konteks itu lagi terjadi saat itu, dia kemudian jadi bunyi. Nah, ini kemudian nyambung ke kekhawatiran Windu tadi, kalau gue 20 tahun lagi ketika kita melihat arsip dari TXT dari Cinephile, kalau mau jadi arsipkan ya, mungkin udah nggak bunyi gitu. Karena kemelesetan konteks itu udah nggak kebaca, dan konteks itu tidak ikut ditulis gitu. Itu yang berbeda ketika kita mereview film dengan tulisan yang terstruktur, kita menjelaskan konteksnya seperti apa, pendekatannya seperti apa, perspektifnya apa, cara membacanya gimana gitu. Nah itu sih yang menurut gue tadi mungkin juga kalau dari gue itu kekhawatirannya gitu. Karena konteks ini tidak terdokumentasikan gitu. Tapi menurut lo sendiri itu layak didokumentasikan nggak dan dipelajari ya? Maksudnya terlepas dari kemelesetan konteks itu kan sebenarnya kita paham bahwa ada hal-hal yang sebenarnya disasar kayak snobisme dan segala macam ya. Menurut lo sendiri itu penting nggak untuk dicatat gitu?
menurut gue sangat penting untuk dicatat gitu. Sangat penting. Cuman lu dong Chen yang nyatet Chen.